Sekarang tuh orang-orang lagi banyak ngomongin hidup minimalis. Apa sih hidup minimalis itu? Apakah cuma hanya memiliki sedikit barang aja? Untuk selengkapnya simak video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Anis. Di YouTube ini aku senang membagikan tips seputar buku. Di video kali ini aku akan mengulas salah satu buku favorit aku, yaitu buku The Life-Changing Magic of Tidying Up atau Seni Beres-Beres dan Metode Merapikan ala Jepang. Buku ini ditulis oleh salah satu praktisi minimalis yang sudah sangat terkenal, yaitu Marie Kondo. Dan buku ini udah sangat bestseller, udah masuk New York Times bestseller, dan udah terjual lebih dari 5 juta kopi di seluruh dunia. Nah, buku ini sangat-sangat mengubah perspektif pandangan aku tentang kepemilikan suatu barang. Dan karena banyak berubah, ada beberapa aksi yang telah dilakukan sesuai buku ini. Nah, di sini Marie Kondo menyebut teknik beres-beresnya itu disebut KonMari Method, atau dalam bahasa Indonesianya itu metode Marie Kondo. Di sini itu Marie Kondo untuk beres-beresnya lebih menekankan pada decluttering ya, atau kita itu mau menyimpan atau membuang barang yang kita miliki itu. Nah, terus selain kita memutuskan, ternyata ada urut-urutan kategori untuk kita berbenah itu. Di sini disebutkan bahwa yang pertama itu alangkah baiknya dari pakaian dulu, dari lemari pakaian. Terus kalau udah beres itu ke buku. Buku juga kan ada genre-genrenya. Terus ada kertas-kertas, kertas-kertas yang kita pakai atau yang berharga kita rapikan. Terus ada komono atau pernak-pernik, dan juga ada barang sentimental atau barang yang sebenarnya udah lama nggak kita pakai gitu, nggak kita gunakan, tapi ada kenangannya dan kita itu sulit untuk membuangnya. Nah, di sini tenang aja, Marie Kondo juga membagikan beberapa tips gimana sih caranya biar kita itu bisa membuang. Nah, kita juga jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih pada barang, karena dia itu udah menemani kita, menemani misalnya baju, dia udah menemani kita, dia udah memberikan manfaat untuk kita, dan kalau kita mau mengenyahkannya dari lemari kita, kita ucapkan terima kasih sudah pernah bermanfaat untuk kita gitu. Nah, salah satu hal yang sangat bermanfaat dan kerasa banget tentang buku ini adalah yang pertama di aku tuh tentang lemari pakaian dan juga barang-barang kalau misalnya aku bepergian. Nah, yang pertama tuh tentang lemari pakaian. Sebelum aku kenal metode Marie Kondo, tiap kali berbenah lemari pakaian itu nggak pernah lama beresnya, rapihnya gitu. Kalau misalnya udah diurut-urutkan, misalnya ini baju dress, ini baju tidur, rasanya tuh sebentar gitu rapihnya tuh berantakan lagi. Kenapa ya? Ternyata pas udah baca buku ini, kenapa sih sulit banget untuk mempertahankan kerapihan lemari pakaian sendiri aja gitu. Ternyata emang aku tuh udah lama nggak decluttering. Kalaupun decluttering itu cuman sedikit, tapi barang yang masuknya lebih banyak lagi. Nah, terus di sini Marie Kondo itu membagikan tips gimana sih cara decluttering pakaian. Yang pertama, kita itu harus mengeluarkan seluruh isi pakaian yang ada di lemari dulu. Keluarkan, simpan, lihat gitu ya di bawah. Terus kita itu setelah mengeluarkan semuanya, kita langsung memutuskan untuk memilih mana aja yang masih mau kita pakai, mana yang masih layak tapi nggak akan kita pakai lagi atau yang akan kita sumbangkan, mana yang udah nggak layak pakai, bisa dibuang atau dijadikan apa gitu yang udah nggak layak pakai, kayak misalnya baju yang uh, ada bolong-bolongnya atau udah nggak layak pakai gitu. Terus di sana
aku ikutin, keluarin seluruh baju di lemari aku pilah dan dibagi ke dalam 3 kategori itu: baju yang layak pakai, ya, yang layak pakai tapi akan disumbangkan, baju yang udah nggak dipakai dan udah nggak layak pakai, dan baju aku yang masih aku pakai dan akan disimpan gitu. Nah, ternyata setelah di decluttering seperti itu, ternyata hanya sedikit saja baju yang ternyata aku pakai itu aja dan nyaman buat aku gitu. Dan pas udah aku simpan baju yang akan aku pakai itu di lemari itu, eh, sekarang udah terlihat lebih longgar dan kerasanya lumayan kerapihan di lemari itu lebih lama karena memang kita bisa menyimpannya lebih rapi karena space storage-nya ada gitu, dibanding sebelumnya yang storage-nya segitu tapi barangnya banyak. Nah, udah kita pilah, selanjutnya yang barang yang masih layak pakai itu disumbangkan. Siapa aja yang mau boleh gitu. Nah, terus yang kedua itu tentang barang bawaan tiap kali bepergian yang paling kerasa banget di aku. Karena aku udah punya anak, kerasa banget kalau misalnya bepergian itu selalu gembolan barangnya itu banyak. Barang aku, barang anak, tasnya banyak gitu. Nah, padahal bepergiannya cuma sebentar, tapi kok rasanya bawa barangnya itu eh, berat gitu. Ternyata dikasih tips dari Marie Kondo, ternyata apa-apa yang kita bawa itu yang emang kita gunakan saat itu gitu, ternyata emang nggak terlalu banyak yang digunakan, dan itu lebih ke jaga-jaga aja, takutnya butuh tapi ternyata enggak gitu. Nah, kalau misalnya pergi keluar kota pun bisa lebih menekan space atau tas-tas yang dibawa, karena selain memang hal-hal yang dibutuhkan juga Marie Kondo mengajarkan cara melipat bajunya biar masuk lebih banyak lagi. Dan kalaupun selain kita bepergian, cara melipatnya ya bisa juga diterapkan, ada khusus cara melipat pakaian untuk disimpan di lemari dengan cara dilipat secara vertikal. Kalau vertikal nanti akan lebih banyak muat, lebih banyak lagi gitu barang yang muatnya. Nah, kalau misalnya kalau aku karena memang cukup pakai dilipat secara horizontal, ya aku pasti pakai yang horizontal. Nah, udah gitu tentang masih tentang Marie Kondo, yang buku ini yang mengubah perspektifku. Ternyata setiap kali mau beli sesuatu atau mau beli barang itu sekarang benar-benar ditanyain dulu apakah itu memang butuh atau cuman ingin. Nanti kalau cuman ingin, nanti makin banyak lagi barang gitu kan, terus numpuk lagi. Nah, kalau misalnya ke hal pakaian juga lebih berubahnya, nggak apa-apa deh nabung lebih, uh, butuh waktu lagi, nggak apa-apa lebih mahal sedikit tapi barang itu lebih nyaman gitu. Jadi lebih milih kualitasnya dulu, tapi nanti kuantitasnya bisa kita atur, atau sekarang lebih suka hal-hal yang sifatnya atau modelnya itu basic atau yang polosan karena mudah untuk dipadu-padankan, dan itu modelnya sangat timeless. Dan kalau misalnya rok itu, misalnya roknya polos, kita bisa padankan ke atasan-atasan yang lain gitu kalau misalnya bajunya itu berwarna basic polos gitu. Nah, terus Marie Kondo juga di sini selain menekankan pada seberapa banyak barang, juga memang dia itu lebih mempertanyakan pada kita apakah barang ini masih memberikan kita kebahagiaan atau enggak gitu. Kalau sekiranya barang ini sudah tidak memberikan lagi kebahagiaan buat kita, yang penting itu kan fungsi dan kitanya bahagia gitu pakainya. Jadi alangkah lebih baiknya dienyahkan gitu dari kepemilikan kita. Dan di sini tuh Marie Kondo lebih menekankan bahwa kita itu alangkah baiknya lebih baik mencurahkan waktu, antusiasme, dan tenaga yang kita miliki untuk sesuatu hal yang memang
kita tuh suka gitu, terus membantu kita dalam kegiatan kita, bukan malah memusingkan kita karena banyaknya barang. Nah, aku pun masih banyak belajar dan harus terus konsisten menerapkan metode ini, karena metode ini tuh metode yang harus diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Jadi decluttering juga bisa dilakukan secara berkala, bukan cuma sekali. Nah, bila kamu menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.